teman-teman War of Muslim. Assalamualaikum, всем привет. Kak Dila, kalian semuanya apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama aku Mawar dan suami aku Muhammad atau Mo. Hari ini kita mau sharing ke kalian tentang bahasa Rusia. Jadi bahasa Rusia itu teman-teman menurut aku agak sedikit complicated. And what do you think about Russian language? Is it complicated? Yeah, Yeah, right? By the way, suami aku Mo, dia bisa bahasa Rusia lancar kayak native Russian gitu. How many years you learn Russian? Almost 1 year. Almost 1 year. Jadi teman-teman bahasa Rusia itu memang sedikit complicated. Suami aku Mo, dia belajar di Rusia, ambil master degree dan belajarnya itu selama 3 tahun. 1 year for the language course. Yeah. Jadi 1 tahun itu khusus belajar bahasa Rusia. Jadi selama 1 tahun itu dia betul-betul fokus untuk belajar bahasa Rusia karena teaching sistemnya di Rusia itu mereka pakai bahasa Rusia. Did they use English in the class? Yeah, in the beginning. In the beginning? 3 months, yeah. After that, it's only in Russian. This is for the language course or for the master degree? The master degree only in Russian, but the language course in English and Russian. I see. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mau belajar di Rusia itu, kalian bisa pilih dua, bisa bahasa Inggris dengan bahasa Rusia. Tapi kalau misalkan kalian belajar bahasa Rusia, kalian itu wajib ambil course bahasa Rusia dulu selama 6 bulan atau 1 tahun. So the course is starting from 6 months to a year or only a year? There is 6 months, but most students take 1 year because 6 months is not enough. Not enough. Jadi teman-teman, biasanya student-student internasional yang mau belajar di Rusia itu mereka ambil course bahasa Rusia itu selama 1 tahun karena biasanya 6 bulan itu nggak cukup untuk belajar bahasa Rusia karena bahasa Rusia itu sedikit complicated daripada bahasa Inggris. Menurut aku daripada bahasa Arab, bahasa Rusia itu lebih complicated. What do you think? Is it more complicated Arabic or Russian? I think Arabic. Arabic? Yeah. Really? Yeah. But I think Russian is more complicated because I get to use Arabic or other Indonesian because you know we read Quran and stuff, but Russian we never heard before. Jadi menurut aku bahasa Rusia itu lebih complicated daripada bahasa-bahasa lainnya yang udah aku pelajari. Jadi hari ini in today's video we gonna share with them right about basic Russian language, basic tentang bahasa Rusia agar teman-teman tahu gimana basicnya bahasa Rusia itu. So teman-teman, langsung aja kita mulai dengan fakta yang sangat menarik. Semuanya tentang bagaimana sebenarnya ada beberapa vocabulary dalam bahasa Rusia itu yang mirip dengan bahasa Indonesia, baik dari segi artinya ataupun dari segi pronounce-nya, dari segi pengucapannya, tapi beda arti gitu teman-teman. Sebenarnya ada banyak kata-kata yang mirip dengan bahasa Indonesia, tapi kita sudah merangkumkan menjadi beberapa kata yang betul-betul sangat mirip dengan bahasa Indonesia, baik dari segi artinya maupun dari segi pengucapannya. Jadi langsung aja kita mulai. So what is the first word? Kata-kata pertama. First word, dva. It means two. Dva. Jadi dalam bahasa Rusia itu ada kata-kata dva. Is it correct the pronunciation? Yeah, dva. 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 Jadi dva itu artinya dua. Jadi kan itu hampir sama kayak bahasa Indonesia. Dva, dua. Dva itu artinya dua dalam bahasa Rusia. Dalam bahasa Indonesia dva juga dua. So in Indonesia it's also dua. It means two. Yeah, dua. Say it.
Dua. Dua. Dva, The word dua. two, it can be different depending where it is in the sentence. Oh, I But see. Ya, but it's complicated ya. Jadi Simo bilang dalam bahasa Rusia itu mereka banyak pengecualian dan banyak kasus. Namanya itu kasus, ada 6. Jadi kalau misalkan dalam kalimat ini kita sebut va, dalam kalimat lain kita sebut v, dalam kalimat lain lagi kita sebut beda lagi. Tapi hari ini kita mau tahu yang basicnya aja. Jadi teman-teman, bahasa Rusia itu dua, itu dva. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dua itu juga dua, jadi dua. Mereka hampir mirip-mirip pengucapannya dan artinya. The next word is Lamba. lampa. It means light bulb. Oke, kata-kata kedua itu ada lampa, teman-teman. Kayaknya dari dengar aja kalian udah tahu kan mirip dengan apa? Yes, mirip dengan lampu. Jadi lampa bahasa Rusia itu artinya lampu atau light bulb kata Simo bahasa Inggrisnya. Jadi ada lampa itu dalam bahasa Rusia, dalam bahasa Indonesianya ada lampu. Jadi pengucapannya sama, artinya juga hampir sama. So in bahasa lampa is lampu. Lampu. Pronounce it lampu, depending on I the place. see. I see. For Yeah. example, I want lamba. I want ياخد شو lampu. It will be lampu. Oke. Jadi ini menarik teman-teman, karena bahasa Rusia itu ada beberapa kasus. Jadi kata-kata itu dia akan berubah di setiap sentence atau setiap kalimat. Jadi kata Simo kadang-kadang biarpun bahasa Rusia itu lampu, lampa, dia kadang-kadang di kalimat lain juga disebut lampu. So it can be exactly the same. I see. Jadi kata kedua itu adalah lampa. Jadi lampa itu bahasa Rusia yang artinya lampu, sedangkan bahasa Indonesia lampa itu lampu. So they are almost similar. Almost. Okay, so the next word. Kata-kata ketiga itu ada muka. Muka, the pronunciation is Yeah, right. yeah, muka. Jadi cara pengucapannya itu muka, seperti bahasa Indonesia yang artinya wajah. Muka atau wajah, itu sama-sama artinya muka. Tapi dalam bahasa Rusia, muka itu artinya Flower. flower, tepung. Jadi teman-teman, ini sangat berbeda karena bahasa Rusia itu muka artinya itu tepung, sedangkan di dalam bahasa Indonesia muka itu wajah atau muka gitu kan. So it's so different, Yeah. right? Ini tuh salah satu kata yang pronunciation-nya itu sama tapi artinya berbeda. So this word is the pronunciation is the same like the word in bahasa, Muka. but the meaning is different. Yeah. So muka dalam bahasa Rusia artinya tepung, tapi dalam bahasa Indonesia artinya wajah. Say it, wajah. Wajah. It's like Arabic, is it? Face? Yeah, like Arabic wajah. Iya. Jadi wajah juga sama kayak dalam bahasa Arab. Wajah, how to say it? Wajah. Wajah. Oke teman-teman, kata selanjutnya. The next one is Yeah. ya. It means I. I am. Kata selanjutnya itu iya. Iya itu sangat singkat, padat dan jelas ya teman-teman. Itu iya. Tulisannya itu kayak R gitu. Iya itu artinya saya or ana. Ana Arabic. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ana, dalam bahasa Rusia itu iya. Tapi dalam bahasa Indonesia if we say ya, it means yes. I like English. Like English, yeah, yes. But in Indonesia, it's exactly yeah. Like Russian. Yeah, like Russian. Jadi, ya dalam bahasa Rusia itu artinya saya, ana, I. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya itu artinya yes, bukan saya. And it's one of the letters. Yeah, it's by itself. Iya. Jadi kata Simo, tulisan ya itu dalam bahasa Rusia itu cuma satu huruf aja. Dia kayak R gitu kalau dalam bahasa alfabet kita. Tapi kalau dalam bahasa Rusia dia kayak R, tapi dibacanya itu ya. Cuma satu alfabet. Oke teman-teman, kita lanjut ke kata-kata selanjutnya. Di sini ada sekolah. School. Like in Yeah, school too. like but Somehow, yeah. somehow but still different. Dalam bahasa Rusia ada kata-kata sekolah. Sekolah itu artinya sekolah or school kalau dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Indonesia in bahasa school is sekolah.
Sekolah. Sekolah. So basically sekolah and sekolah it's almost the same, Yeah, right? almost, yeah. Yeah, so it's closer to bahasa rather than English. Karena kalau misalkan kita translate ke dalam bahasa Inggris, school itu biarpun hampir sama tapi tetap berbeda. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, sekolah, sekolah. Jadi sekolah bahasa Rusianya sekolah dan bahasa Indonesianya itu sekolah. Jadi sekolah and sekolah. Sekolah. Ya, see? Sekolah. 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 Ya, sekolah. Paham kan teman-teman? Itu betul-betul hampir sama kedua kata tersebut, sekolah dan sekolah. Kata-kata selanjutnya, kuda. Kuda. Sumber. Ya, ini sebenarnya agak lucu ya teman-teman. Karena dalam bahasa Rusia itu ada kata-kata Kuda. kuda. How to pronounce it? Kuda. Kuda. It means to where you're heading. Ya, jadi arti kuda itu kemana kamu mau pergi. Jadi mau pergi kemana gitu, pakainya kuda. Jadi kuda itu in bahasa it means horse. Yeah, it means horse in bahasa. Kuda? Jadi, yeah, it's exactly like kuda. But tapi yang bedanya kalau dalam bahasa Rusia itu cara kita pronounce itu kayak tebal gitu dia, kuda. How to say? Kuda. Kuda, right? It's like thick. Yeah. The way you pronounce the D. But in bahasa you just say kuda. Kuda. Kuda, ya. So kalau dalam bahasa Rusia kuda itu artinya kamu mau kemana atau kemana, kuda. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kuda itu artinya horse. Artinya ya kuda gitu, bukan mau kemana. So teman-teman, kata selanjutnya kita punya Atel. atel. Kalau kalian dengar kata-kata atel ini, kalian pasti udah tahu kemana miripnya. Betul teman-teman, hotel. Jadi dalam bahasa Rusia, hotel itu atel. Atel. Jadi penulisannya itu sebenarnya dia pakai O gitu, tapi bacanya atel. Bacanya itu A. Jadi bahasa Rusia itu hotel, atel. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, in bahasa it's hotel. Like English. Iya, like English. Jadi hotel itu kayak bahasa apa ya namanya internasional ya. Kalaupun dalam bahasa kita bilang hotel, orang tetap paham. Jadi kata-kata ini sangat mirip dengan bahasa Indonesia, hotel dan hotel. Basic-basicnya bahasa Rusia, kita masih punya nih beberapa kata yang mirip dengan bahasa Indonesia. So teman-teman, kata-kata selanjutnya yaitu ada Coffee. Coffee, they-rated coffee. Exactly like English, coffee. I see. Kata-kata selanjutnya itu ada coffee. Jadi bahasa Rusia kopi itu coffee. Hampir sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga. Coffee. Yeah. Coffee. Okay. Coffee, kopi. In bahasa we call it kopi with P. You don't have P, right? No. Jadi bahasa Arab itu mereka nggak punya huruf P. Mereka punyanya huruf ba. Jadi agak susah pronounce P. Kembali lagi, bahasa Rusia coffee, kopi. And the next word is Chocolate. how to pronounce it? Chocolate. Chocolate? Yeah, when D is at the end of the sentence, we say T more than D. I see. Chocolate? Chocolate. It's like that? Yeah. Kata-kata selanjutnya itu ada coklat. Jadi itu artinya betul, coklat. In bahasa we say coklat. Like English. Like like English, but in bahasa it's a very firm like coklat. In Russian, chocolate, chocolate. Itu teman-teman, itu hampir mirip ya, coklat dengan coklat. Nah teman-teman, the next word is, kata selanjutnya ada problema. Sebenarnya ini itu lebih mirip ke bahasa Inggris, tapi kalau misalkan kita dengar orang Rusia ngomong problema, itu artinya masalah. In bahasa we call it masalah. It's problem, masalah. Indian spices. No, that's masalah. Simo bilang kayak mirip bumbu masaknya orang India, itu masalah. And this one with H. Masalah. Masalah. So dalam bahasa Rusia masalah itu problema. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris problem, right? Problem, yeah. Dalam bahasa Indonesia masalah.
Jadi dia hampir-hampir sama. Setidaknya kalau misalkan kita dengar orang Rusia bilang problema, kita tahu itu artinya masalah gitu. So next teman-teman, kita punya kata-kata Nomer. Kata-kata selanjutnya yang kita punya itu nomer teman-teman. Jadi dalam bahasa Rusia itu nomer itu punya dua arti. Yang pertama itu nomor, kayak dalam bahasa Indonesia we call it Nomor. nomor. It's number, right? Yeah. Nomor. So it's O, nomor. Sedangkan yang kedua kalau dalam bahasa Rusia itu nomer itu artinya kayak kamar di hotel gitu. It's a very similar, right? Yeah. Nomer dan nomor. Nomor. Iya, nomor and nomer. Oke, kata-kata selanjutnya kita punya kelas. Kelas, ya. Ya, kelas. Kelas it's almost same English too, right? Yeah. Jadi dalam bahasa Rusia itu ada kata-kata kelas itu artinya kelas. Dalam bahasa Indonesia we call it kelas instead of kelas, kelas. Ya, in English it's class. Yeah. Right? So bahasa Rusianya kelas itu kelas. Kalau dalam bahasa